Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Melanie Nuriskiana, mahasiswa Bisnis Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Pada momen kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang website pada Odoo. Terdapat sebuah skenario sebagai berikut. Perusahaan Olive Care melakukan kerjasama dengan PT Ametis untuk membuat website toko kebutuhan kesehatan pribadi. Sebagai tanda terima kasih mereka kepada konsumen setia, mereka memberikan sebuah voucher 10% setiap pembelian minimal transaksi sebesar 500.000 dengan masa vouchernya 1 hari. Di mana ada 3 produk yang akan dijual. Ada vitamin C dengan harga 50.000, vitamin regeneration dengan harga 750.000, dan vitamin D3 1000 IU dengan harga 100.000. Nah, yang pertama adalah pada momen ini yang harus diaktifkan adalah beberapa modul, diantaranya modul sales, purchase, invoicing, inventory, dan website. Kita masuk ke langkah pertama. Yang pertama kita buat sebuah company baru bernama PT Olive Care. Selanjutnya setelah mengaktifasi modul website, yang akan muncul pertama kali tampilannya adalah sebagai berikut, dimana akan terdapat 2 pilihan. Apakah kita akan membuat website dengan konfigurasi sendiri. Notifnya adalah skip and start from scratch, atau membuat website dengan template yang telah disediakan oleh Odoo. Kemudian akan timbul tampilan seperti ini, dimana pilihannya yang pertama, I want an online store for my healthcare atau lini bisnis apapun yang teman-teman butuhkan, with the main objective to, karena di sini saya untuk meningkatkan penjualan, maka saya memilih untuk sell more. Dimana ada beberapa pilihan ya, teman-teman bisa dilihat. Selanjutnya teman-teman bisa memilih color palette yang akan digunakan sebagai primary dan secondary colornya. Teman-teman juga bisa mengupload logo website sesuai dengan kebutuhan pada kolom yang sebelah kanan ini. Selanjutnya pilih page and features yang akan ditampilkan pada website. Nah, di sini saya memilih news, shop, live chat, dan stores locator. Lalu klik tombol button build my website. Terakhir, teman-teman bisa adjust, bisa mengedit sendiri tema untuk mengatur layout konten-konten pada website. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai nanti websitenya selesai dibuat. Nah, ini untuk proses pengeditannya saya skip ya teman-teman. Tampilan setelah website dibuat akan seperti ini. Ini adalah tampilan home atau tampilan awalnya. Teman-teman bisa meletakkan nama perusahaan, kemudian slogan dan deskripsi perusahaan teman-teman. Nah, bagaimana nih tampilan pada mobile website? Ini juga bisa dicek dengan mengklik logo handphone di sebelah kanan atas. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan, bagian edit yang teman-teman bisa gunakan untuk mengubah tampilan atau layout dari setiap page. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi terhadap website yang telah kita punya ya. Jadi di modul website buka configuration dan bagian settings. Kemudian pada website info diisikan seperti info berikut ya teman-teman. Yang pertama, website name-nya di sini saya sebagai PT Olive Care, nama company-nya juga PT Olive Care, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Kemudian lanjut di bagian checkout proses.
ubah sign in atau sign up pada checkout menjadi opsional ya. Jadi customer bisa membuat akun sendiri tanpa harus masuk ke dalam database Odoo-nya. Jangan lupa juga pada bagian add to chart dipilih stay on product page ya. Kemudian selanjutnya pada bagian produk dipilih tax exclude, produk varian, wishlist, kemudian bagian price list diubah menjadi advance price rule agar bisa di-adjust nantinya. Kemudian di checklist juga bagian diskon, loyalty, dan gift card. Karena ini untuk membuat perusahaan teman-teman bisa menerapin diskon, promo, dan sebagainya. Kemudian setelah konfigurasi selesai, ini konfigurasi dari sisi kita sebagai admin. Nah, selanjutnya kita akan coba nih gimana point of view dari pelanggan atau customer. Jadi teman-teman logout terlebih dahulu, kemudian login kembali sebagai customer baru. Di sini customernya dianggap tidak punya Odoo ya, jadi diklik don't have an account, kemudian masukkan nama email, nama pelanggan beserta password yang sesuai, kemudian bisa diklik sign up ya. Di sini saya kliknya contohnya adalah customer@gmail.com, namanya Caca, dengan mengisi passwordnya yang mudah diingat dan confirm passwordnya. Nah, setelah berhasil sign in, kita lengkapi data diri profile customer, edit pada bagian details ya teman-teman. Kemudian masukkan data diri yang sesuai. Di sini namanya sebagai Caca, emailnya Caca customer, fontnya, alamat, dan kotanya. Nah, ini kan istilahnya si Caca ini adalah customer baru. Jadi kita balik lagi ke mode sebagai admin, kita logout kemudian login kembali sebagai admin untuk memberi akses kepada customer yang baru aja login, yang si Caca ini. Teman-teman bisa klik settings, kemudian ke bagian user, barunya internal user, nah itu disilang aja. Nah, kemudian nanti akan terlihat bahwa adanya user baru yaitu Caca. Nah, di profile Caca ini teman-teman ubah allowed company-nya sebagai PT Olive Care atau perusahaan yang teman-teman punya, dan default company-nya menjadi PT Olive Care juga. Nah, ini dari sisi website. Nah teman-teman, sekarang kita coba running produk-produk yang akan dibuat diskon. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa kita punya produk, ada 3 produk vitamin, dimana salah satunya adalah program memberikan diskon 10% untuk transaksi minimal 500.000, yang dimana kupon tersebut hanya berlaku di 1 hari saja. Jadi kita masuk kembali ke modul website, kemudian buka bagian e-commerce, ke bagian produk, dan ke bagian new. Nah, ini detail dari 3 produk tersebut ya teman-teman. Ini saya memasukkan ada vitamin D3 1000 IU, vitamin regeneration, dan vitamin C. Selanjutnya dari masing-masing ketiga produk tersebut, pada bagian sales jangan lupa bagian website. Di website ini dipilih di mana nama perusahaan teman masing-masing. Nah, setelah selesai dibuka masih di modul website, buka kembali bagian produk. Awalnya kan ini berupa foto begitu atau Kanban view. Nah, teman-teman di pojok kanan atas dipilih dulu menjadi list view.
hapus semua filter yang ada, biasanya akan muncul publish. Nah, teman-teman hapus dulu. Kemudian di bagian toggle-nya sebelah kanan itu di checklist bagian is publish-nya. Nah, kan akan muncul nih teman-teman section is publish. Kalau sebelumnya mungkin ada produk-produk lain yang tampil kayak CDR, termometer, new diatab. Nah, itu saya hilangkan. Kemudian saya hanya akan memunculkan 3 vitamin yang akan kita runningkan saja, kayak vitamin D3, vitamin regeneration, dan vitamin C. Nah, artinya ketika kita sudah checklist section is publish-nya untuk 3 produk tersebut, maka seharusnya di bagian shop pada websitenya itu akan muncul. Nah, kita coba ya di bagian shop pada website. Nah, ini dia sudah muncul ya. Biasanya kalau belum dilakukan is publish, akan ada notifikasi berwarna merah yang bertuliskan not publish begitu. Selanjutnya untuk produk sudah, kita akan menentukan price list terhadap produk-produk tersebut. Kembali lagi kepada settings, buka e-commerce, kemudian di bagian price list. Nah, by default dia akan muncul 2 price list yang terpilih. Tapi di sini saya akan buka public price list untuk melakukan beberapa setting. Public price list yang digunakan adalah sebagai berikut rules-nya ya. Jadi customer akan mendapatkan diskon 10% di setiap pembelian minimal 1 produk vitamin regeneration yang berlaku mulai dari 1 Desember sampai dengan 2 Desember, atau si kupon ini hanya berlaku selama 1 hari saja. Kemudian selanjutnya dibuka bagian e-commerce, ke bagian diskon and loyalty, lalu kita buka bagian kupon. Nah, sebelumnya saya juga udah membuat kupon diskon 10% namanya ya. Nanti teman-teman bisa di-adjust atas nama programnya apa sesuai yang teman-teman inginkan. Kemudian conditional rules-nya dibuat sebagai berikut, yakni pembelian minimum kuantitinya sebanyak 1 piece dengan purchase-nya minimum 500.000. Nah, artinya kupon ini akan berlaku pada pembelian minimal 1 produk vitamin regeneration yang harganya di atas 500.000 ya. Nah, tentunya kupon ini tidak bisa didapatkan oleh customer itu sendiri. Jadi admin harus mengenerate kupon ini. Untuk mendapatkan kodenya ya, kode ini bisa diberikan dikirimkan begitu kepada pelanggan, atau bisa diinfokan melalui sales atau admin. Nah, kita coba ke cara contoh singkat penggunaannya ya teman-teman. Jadi balik lagi ke website, diklik bagian shop, kemudian pilih obat yang akan dibeli, kemudian klik add to chart. Setelah itu klik chart untuk memproses produk-produk yang sudah dipilih. Nah, yang tadi saya bilang kodenya bisa diinfokan oleh admin atau sales, atau dikirim langsung melalui pelanggan. Lalu klik apply. Nah, di sini muncul ya teman-teman notifikasi bahwa kita berhasil mengklaim kupon tersebut dengan notifikasi you have successfully applied for the following code. Dan teman-teman bisa lihat bahwa di situ akan muncul diskon sebanyak 10%. Kemudian pasien atau pelanggan bisa melakukan check out dan melakukan confirm order. Nah, tutorial saya cukupkan sampai di sini karena hanya untuk memperlihatkan bagaimana proses mendapatkan diskon kupon 10% yang jangka waktunya hanya 1 hari saja. Ya, terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.